Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini apakah sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan membaca doa bersama-sama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas materi matematika tentang pecahan senilai. Nah, dengan kompetensi dasar atau KD-nya yaitu menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, anak ibu tahu kan bahwa pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut seperti ini ya. 4/6. Angka 4 dinamakan pembilang dan 6 itu penyebutnya. Sementara pecahan yang kita bahas hari ini yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan-pecahan yang pembilangnya atau penyebutnya bisa saja berbeda, tapi nilainya tetap sama. Seperti di sini ibu ada beberapa kertas, yaitu kertas yang pertama dan ini kertas yang kedua. Nah, kertas yang pertama ini akan ibu bagi menjadi 2 bagian. Nah, setelah dibagi 2 bagian, 1, 2, nanti bagian pertama akan ibu arsir. Nah, seperti ini. Bagian pertama ibu arsir, bagian kedua tidak. Jadi 2 bagian ini menjadi pecahannya yaitu 1/2. Dan kertas yang kedua ini ibu akan bagi menjadi 4 bagian. Nah, setelah menjadi 4 bagian, nanti bagian pertama dan kedua akan ibu arsir. Nah, seperti ini. Bagian pertama dan bagian kedua. Bagian ketiga, keempatnya tidak. Berarti yang diarsir ada 2. Berarti nilai pecahannya 2/4. Nah, sekarang anak ibu perhatikan. Kertas pertama dan kertas kedua. Yang pertama nilainya 1/2, yang kertas kedua nilainya 2/4. Apakah nilainya sama? Coba semuanya perhatikan, anak ibu. Nah, di sini kedua kertas ini nilainya sama. Nah, inilah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Walaupun dia penyebut dan pembilangnya berbeda, tapi tetap nilainya sama. Bagaimana anak ibu? Sampai di sini sudah paham? Nah, kalau udah paham, ayo kita lanjutkan dengan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini langsung saja ya kita ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu 3/4 ditambah, kita ke penjumlahan dulu ya, 2/5. Bagaimana cara mencarinya? Ada anak ibu yang tahu? Iya, cara mencarinya dengan cara perkalian silang. Yang pertama, 3 dikali 5 sama dengan
15. 2 dikali 4, jumlah ya, 2 dikali 4, 8. Nah, ini penyebutnya sama, kita kalikan juga. 4 dikali 5. Berapa hasilnya? Berapa Ibu hasilnya? Yaitu 4 kali 5, 20. Lalu kita jumlahkan lagi. 15 ditambah 8. Berapa jumlahnya? Iya, berapa? 23. Penyebutnya tetap ya, kita pindahkan penyebutnya 20. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini pecahan biasa bisa kita rubah ke pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Kita rubah dengan cara 23 dibagi 20 sama dengan dapatnya 1. Penyebutnya kita pindahkan. Nah, untuk dapat hasil dari pembilang itu 23 dengan 20, selisihnya berapa? Selisihnya berapa Ibu? Iya, 3, pintar, 3. Di sini kita tulis 3. Maka pecahannya 1/3/20. Mudah bukan caranya? Nah, bagaimana Ibu? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, ayo kita lanjut dengan pecahan campuran. Langsung ke contohnya ya. Di sini ada contoh, Ibu buat 3 1/2 ditambah 4 1/2. Lalu ditambah 2 1/2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita menyelesaikannya dengan cara 3 dikali 2 ditambah 1. Nah, di sini kita buat 3 dikali 2 ditambah 1. Penyebutnya tetap, kita pindahkan penyebutnya. Nah, di sini karena ini penjumlahan, kita jumlah di sini. Lalu yang kedua lagi, kita buat caranya dengan cara 4 dikali 2 ditambah 1/2. Lalu kita jumlahkan lagi. 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 ditambah 1/2. Nah, kita lihat di sini. Penyebutnya sudah sama, angka 2/2 dan ini per 2. Lalu kita tinggal menjumlahkan dari pembilangnya. 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7. 7/2 ditambah 4 kali 2, 8 tambah 1, 9/2 ditambah 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/2. Berapa ya? 7 ditambah 9 ditambah 5. Berapa nah Ibu? Iya, pintar, 21. 21/2. Ini isinya masih pecahan biasa. Sementara kita cari di sini contoh dari pecahan campuran. Nah, makanya pecahan biasa ini kita rubah menjadi pecahan campurannya berapa? Dengan cara bagaimana? 21 dibagi 2, dapatnya berapa Ibu? Iya, pintar, 10. Lalu penyebutnya kita pindahkan penyebutnya. Nah, di sini berapa pembilangnya isinya? Tentunya selisih dari pembagian 20 dibagi 2, selisih atau sisanya berapa? 1. Makanya di sini isinya pecahannya 10 1/2. Nah, tidak susah kan belajar matematika? Kalau kita memahami, kita menyenangi matematika, itu belajarnya sangat mudah. Apalagi kita rajin mengulangnya di rumah. Sudah paham anak Ibu? Nah, kalau sudah paham,
Ibu akan memberikan latihan buat anak ibu. Nanti ada tugasnya, ibu bagikan ke teman-temannya. Tolong kerjakan di rumah. Lalu di pertemuan selanjutnya anak ibu kumpulkan. Nah, materi masalah pecahan ini yang ibu sampaikan hari ini yaitu pecahan senilai, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Tolong dipelajari di rumah supaya lebih paham, lebih pintar, dan lebih hebat. Sampai di sini materi yang ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak ibu, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pecahan ya, pecahan. Jadi hari ini kita lanjutkan lagi faktor, atau kita nanti mencari KPK atau FPB menggunakan pohon faktor. Anak ibu sudah ada yang sudah mengenal dengan KPK? Kita cari dulu mengenal, memahami ya, memahami FPB dan KPK. Kemarin sudah kita belajar ya, hari ini tinggal mengulang ya. Kemarin sudah ibu perkenalkan apa kepanjangan dari FPB, apa kepanjangan dari KPK, bagaimana cara mengambilnya dengan menggunakan pohon faktor. Hari ini hanya ibu ingin mengetahui anak ibu, apakah semuanya sudah paham ya? Apa FPB anak ibu? Mengambil Faktor FPB? faktor persekutuan Faktor persekutuan terbesar. terbesar ya. Kalau KPK Kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Oke, cara mengambil FPB. Cara mengambil FPB. Cara mengambil KPK. Sama ini ya. Sama saja. Oke, nah itu cara mengambil FPB apa? Mengambil angka yang sama, Mengambil angka yang sama Mengambil angka yang sama dengan pangkat pangkat terkecil. yang terkecil. terkecil atau terbesar? Terkecil. Oke, terkecil. Oke, ini FPB. Kalau KPK, cara pengambilannya, nah ibu Mengambil angka yang sama angka yang sama dengan pangkat pangkat terbesar dan mengambil semua angka. Anak ibu, ini berfungsi kita pergunakan kalimat ini manakala kita mau menemukan hasil dari FPB dan KPK
menggunakan pohon faktor. faktor. Pohon faktor anak ibu ya. Ibu contohkan. Ya, ibu contoh ini. Contoh. Contoh ya. 1. Berapakah FPB dari 8 dan 12? Oke. Kita jawab ya. Ini FPB. Oke anak ibu, FPB tuh kita menggunakan pohon faktor dengan angka 8 sama 12. Ini yang kita bahas anak ibu ya. Pertama, berarti kita buat pohon faktor 8. Kita buat pohon faktor 8. 8 ini genap apa ganjil? Genap. Ganjil apa genap? Genap. Nanti kita kalikan juga dengan genap. Oke, berapa nih? Kita 2. 1 kan ganjil, 2 berarti 2 genap ya. 2 kali berapa dapat 8? 4. Oke. Ini 2 kali 2. 2 kali berapa dapat 4? 2. Sudah? Oke, kalau sudah, kita cara melingkarinya kita pakai angka L. Berarti dari samping kiri sampai ke bawah dihabisin angkanya dilingkarin. Berarti 8 sama dengan 2. Oke. 2. Di bawahnya angka 2 semuanya. Berarti 2-nya di berapa nih? 3. Berarti 2 pangkat 3. Oke. Kita gunakan lagi 12. Kita buat pohon faktor 12. Oke, ini genap. Berarti kita kalikan yang kecil dulu. Berarti 2 kali berapa dapat 12? 6. 6. Oke, masih genap? Masih. 2 kali berapa dapat 6? 2 kali 3. Tidak bisa lagi kan? Oke. Lingkari samping kiri. Ke bawah dihabisin. Berarti 12. Kita tulis angkanya. 2. Ada kedua. 2-nya berapa? 2 pangkat 2 Kali 3. Ketiganya berapa? 1. Berarti 3 aja buat pakai 1. Oke. Sekarang kita gunakan FPB. PB-nya. Cara mengambil PB, mengambil Angka yang sama dengan pangkat terkecil. Kita cari dulu angka yang sama. Ada 8, angkanya ada 2, 12 angkanya 2, berarti ini yang sama ya? 2. 3 diambil? Tidak, karena ada 8 tidak ada angka 3. Sudah ketemu angka yang sama, ada 2, ada 2. Pangkatnya ini ada 2. Pangkatnya terkecil, berarti ini 3, ini 2. Yang mana diambil? 2. Berarti 2 pangkat 2. 2. Oke, 2 pangkat 2 nilainya berapa? 8. Sama juga dengan ini bukan 2 dikali 2, 4. Kebetulan hasilnya 4. Berarti begini anak ibu. 2 kali 2. 2 kali 2? 4. Berarti 2-nya 2 kali. Berarti anak ibu FPB 8 dan 12 adalah 4. Paham anak ibu? Paham, Bu. Oke, ibu jelasin lagi yang KPK. Ibu hapus ya? Ya, Bu. Oke. Kalau anak ibu, kalau kita tidak memahami pengambilan KPK, FPB tidak bisa kita kerjakan menggunakan pohon faktor. Kita gunakan kelipatan, tapi kelipatan itu lain lagi caranya. Tapi menurut ibu yang paling cepat menggunakan pohon faktor, makanya ibu menggunakan pohon faktor. Ya, jadi lain kali kalau ada mencari FPB apa satu aja menggunakan pohon faktor saja yang anak ibu pahami dulu ya. Sekarang yang contoh KPK. Tentukanlah KPK dari buat dulu ya berapa ya? 10 dan 16. Ini KPK sama yang tadi. Berbedanya hanya cara pengambilannya. Oke, kita buat
membuat pohon faktor 10 dan 16. Oke. Yuk, ini genap berarti kalikan dengan angka yang paling kecil dengan angka genap. Berapa? 2. 2 kali berapa dapat 10? 5. Cukup, ini ganjil. Oke. Oke, berarti kita ambil semua. Muah. Berarti 10 sama dengan berapa? 2 kali 5. 2 kali 5. Ma. Oke, anak ibu pintar semuanya. Ini lagi. Ini genap apa ganjil? Genap. Oke, berarti 2 2. kali berapa? 2 kali 8, 16. Ini masih bisa ya. 2 kali berapa dapat 8? 4. Bisa ini? Bisa. 2 kali berapa dapat 4? 2. Cukup? Cukup. Oke, ambil dari sini samping kiri ke bawah di sini berarti 16. Angkanya ini berapa? 2. 2-nya ada berapa? 4. Oke. Berarti cara pengambilan cara pengambil KPK apa? Mengambil angka yang sama dengan pangkat terbesar dan mengambil semua angka. Kita mengambil angka yang sama. Ini 2 di sini, di 10 ada. Jadi 16 2 juga ada, berarti ambil ini. Oke. Ambil angka pangkat yang terbesar. Oke, pangkat terbesar berarti 2 pangkat 4. dikali apa? Ambil dari meja ibu, ya. Oke. Oke, yang ini terus yang 5. Berarti dah mengambil semua angka. Berarti 5. ada. Berarti 2 pangkat 4 berapa nilainya? Begini anak ibu, 2 pangkat 4 itu bukan 2 kali 4, 8 hasilnya, bukan, salah. Berarti 2-nya 4 Kali. Nih. 2 kali 2? 4. 4 kali 2? 8. 8 kali 2? 16. Berarti nilainya 4 pangkat 2 adalah 16. Dikali 5. 5. Nah, kita kalikan. 16 kali 5. 5 kali 6? 30. 3. 5 kali 1? 5. 3? 8. 8. Berarti hasilnya 80. Inilah hasilnya anak ibu. KPK dari 10 dan 16 adalah 80. Paham anak ibu? Paham, Bu. Inti semuanya adalah cara pengambilan SPB ini harus dihafal. Ya, mudah anak ibu. Kalau SPB mengambil angka yang sama dengan Kalau ibu pangkat. ini P-nya ini berarti dibalik, pangkatnya yang kecil kita ambil. Mengambil angka yang sama dengan pangkat yang terkecil. Kalau KPK mengambil angka yang sama dengan pangkat yang terbesar dan Ditambah lagi mengambil semua angka. Paham anak ibu? Paham, Bu. Oke, kalau anak ibu sudah paham, anak ibu tolong nanti ada latihan, ada 5 soal latihan. Ibu tulis nanti di papan tulis sebelah sini, anak ibu tolong dikerjakan. Baik anak ibu, mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kalau ada yang kurang paham nanti ditanyakan lagi. Nanti ibu akan melihat hasil yang ibu kasih nanti. Kalau masih ada yang salah, nanti ibu kembalikan. Kalau ada yang salah nanti ditanyakan kembali dan ibu akan menjawab kembali. Tapi kalau memang sudah banyak yang benar, berarti anak ibu sudah paham semuanya pada pagi hari ini. Baik anak ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Anak-anak pada hari ini hadir semua. Alhamdulillah. Baik, sekarang pembelajaran kita akan kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti pembelajaran kita sudah akan kita mulai. Anak-anak masih ingat pembelajaran yang lalu dengan Ibu Suryanti? Ingat, Bu. Apa kemarin belajar tentang
menentukan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, dan menentukan FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, pada pertemuan kali ini dengan Ibu, yaitu menentukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Nah, anak-anak, untuk menentukan pengukuran hasil panjang dan berat kesatuan terdekat, di sini kita akan membahas dua bagian. Yang pertama, menentukan pembulatan hasil pengukuran panjang, dan yang kedua, menentukan pembulatan hasil berat kesatuan terdekat. Sekarang Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang kesatuan terdekat. Di sini Ibu akan memperkenalkan dahulu, yaitu alat-alat untuk pengukuran panjang. Alat-alat pengukuran panjang yang pertama yaitu ini meteran pita. Meteran pita ini digunakan untuk mengukur panjang pita, digunakan juga bisa untuk mengukur pada seorang penjahit akan mengukur pakaian. Nah, yang kedua, meteran roll besar. Meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi pada seorang tukang bangunan. Bisa juga untuk mengukur tanah, juga bisa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara untuk pembulatan hasil pengukuran panjang kesatuan terdekat. Yang pertama, jika angka kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, 4, di belakang koma, maka tidak terjadi pembulatan naik, sehingga angka di depan koma tetap
Yang kedua, jika angka sama atau lebih dari 5, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9, di belakang koma, maka terjadi pembulatan naik untuk angka di depan koma. Nah, udah jelas kan anak-anak? Yang pertama, jika angka kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, 4, di belakang koma, maka tidak terjadi pembulatan naik, sehingga angka di depan koma tetap. Yang kedua, jika angka sama atau lebih dari 5, 5, 6, 7, 8, 9, di belakang koma, maka terjadi pembulatan naik untuk angka di depan koma. Ibu kasih contoh ya, untuk lebih jelas. Yang pertama, Ibu kasih contoh. Untuk angka 2,3. Yang pertama, 3 ini kurang dari 5 atau lebih? 3 berarti kurang. Berarti untuk pembulatan kesatuan terdekat tetap menjadi 2. Nah, angka di belakang koma 3 berarti kurang dari 5. Jadi angka di depan koma tetap menjadi 2. Yang kedua, ini contoh pertama. Contoh kedua, 10,6. Untuk pembulatan kesatuan terdekat menjadi berapa? Ayo. 6 lebih dari 5. Berarti angka di depan koma bertambah menjadi 1. Berarti 10,6 berubah menjadi 11. Yang ketiga, 235,4. Ibu kasih contoh. Untuk pembulatan kesatuan terdekat 235 menjadi berapa? 235,4. Angka 5-nya bertambah atau tetap? Angka 5-nya 4 kurang dari 5 atau lebih? Kurang. Berarti angka 5-nya tetap. Jadi ini pembulatannya untuk pembulatan kesatuan terdekat angkanya menjadi 235.
5. Ini udah Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Ini Ibu hapus dulu ya. Sudah jelas? Sudah. Sudah, Ibu kasih contoh. Untuk contoh pertama. Yang pertama Ibu kasih contoh yaitu untuk pengukuran panjang kayu. Pengukuran panjang kayu. Ini contoh pertama. Pengukuran panjang kayu sama dengan 23,4 cm. Nah, berapa panjang kayu jika dibulatkan ke satuan terdekat 23,4. Nah, jawab pembulatan panjang kayu sama dengan 23,4 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Sama dengan 4 kurang dari 5, berarti angka di depan koma tidak bertambah menjadi 23 cm. Sekarang bagian yang kedua yaitu pembulatan hasil pengukuran berat kesatuan terdekat. Di sini sama, pembulatan hasil pengukuran kesatuan berat kesatuan terdekat. Ibu akan memperkenalkan alat untuk pengukuran berat. Yang pertama yaitu timbangan buah. Ini timbangan buah bisa untuk mengukur berat buah atau hasil-hasil yang akan ditimbang untuk para pedagang, bisa untuk mengukur berat buah-buahan seperti buah alpukat, jambu, mangga, rambutan, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, ini adalah alat untuk mengukur berat badan. Alat timbangan untuk mengukur berat badan kita sendiri bisa. Berapa kilogram jumlahnya. Dengan kita letakkan di bawah, terus kita lihat angkanya berapa. Nah, Ibu sekarang akan memberi contoh yang
pembulatan hasil untuk pengukuran berat ke satuan terdekat. Yang pertama, untuk soal mengukur berat, yaitu ibu membeli mangga. Ibu kasih contoh ya. Contohnya, ibu membeli mangga sebanyak 2,8 kilogram dan berapa jika berat mangga dibulatkan ke satuan terdekat. Jawab. Berat mangga sama dengan 2,8 kilogram. Jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 8 lebih besar dari 5, maka angka di depan koma bertambah 1. Angka 2 berubah menjadi 3. Berarti berat mangga 2,8 kilogram dijadikan kesatuan terdekat menjadi 3 kilogram. Nah, anak-anak sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semua? Sudah jelas semua. Nah, marilah bersama-sama kita untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini untuk menentukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat, yaitu yang pertama, jika angka kurang dari 5, yaitu angka 1, 2, 3, 4, maka tidak terjadi pembulatan naik untuk angka di depan koma. Angka di depan koma akan tetap. Dan jika yang kedua, jika angka yang sama dengan 5 atau lebih dari 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka angka di depan koma akan bertambah atau pembulatan naik. Nah, sudah jelas anak-anak? Sudah. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu akan memberi soal 5. Ini silakan dikerjakan di rumah. Pada hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.